Indonesia berapa? Nah itu bisa dilihat tuh. Kita lihat power distance kita tinggi jelas, ya, udah jelas gitu ya. Kalau kita ngomong dulu pas sekolah gitu ya, guru adalah guru gitu ya, murid adalah murid, itu kelihatan banget gapnya. Individualisme kita rendah, berarti kolektivisme kita tinggi, berarti kita itu lebih banyak bantu sesama, peduli tentang sesama, kita bekerja berdasarkan keputusan bersama kayak gitu ya. Apa yang bilangnya lebih demokrasi gitu. Nah itu patokannya di situ. Terus masculinity, so-so, absorptive avoidance, so-so, ya, long term orientation kita lebih melihat, tapi walaupun kecil, indulgence-nya rendah. Ya. Sekarang kita ngomongin nih, Indonesia sama Belanda. Baru ini teman-teman kalau buka website-nya, ini gratis ya, di aplikasi juga ada kok, handphone ada. Ya, teman-teman tinggal tulis Indonesia, terus misalkan teman-teman mau ngecek up, kalau saya misalkan masukin Nederland, tuh. Nah Belanda. Walaupun kita bekas jajahan Belanda juga gitu ya, tapi ternyata sifat kita masih beda. Our distance-nya Belanda beda. Jadi Belanda itu lebih ya nggak ada terlalu gap gitu ya. Mereka sangat dekat gitu. Jadi atasan bawahan itu bisa dibilang hampir sama gitu ya. Walaupun masih agak sedikit rendah ya. Jadi kalau misalkan kayak power distance-nya cuma satu gitu, wah itu berarti benar-benar atasan dan bawahan itu udah nggak ada gap sama sekali lah gitu, kecil sekali ya. Individualisme tuh tinggi banget ya. Jadi negara Belanda itu individualismenya luar biasa tingginya gitu. Ini adalah cara paling mudah teman untuk mempelajari satu negara tersebut sifatnya seperti apa. Karena kalau kita mau pelajari tentang karakter mereka kan dibentuk dari budaya. Nah, jadi pendekatan kita belajar budayanya dulu. Kita lihat nih, ternyata Belanda itu individualismenya tinggi. Ya, berarti mereka lebih berfokus pada diri sendiri gitu. Nah, di sini teman-teman nanti bisa melakukan pendekatan. Nanti saya ada kasih beberapa contoh ya. Oke, untuk masculinity juga beda. Berarti negaranya masculinity-nya rendah, berarti femininity-nya tinggi. Kalau femininity tinggi, berarti mereka lebih ke quality of life. Ya, lihat di sana kan mungkin mereka ya hidupnya udah yang penting kami sehat, kita sehat, gitu ya, dan yang gitu. Jadi mereka lebih mempercayakan lebih ke kualitas hidup lah, gitu. Tabungan hari esok antar aja lah, udah pokoknya kita yang penting kualitas hidup kita bagus gitu ya. Itu bisa dilihat di situ. Nah teman-teman bisa bebas masukin ya, mau Indonesia, mau Nederland, Indonesia, mau Jepang, apa mau 3 negara bisa. Boleh. Nah ini makanya saya nggak heran nilainya begini. Kita tuh hampir mostly kurang lebih sifat kita sama dengan orang Korea. Beberapa yang saya kenal dari Bayer itu orang Korea, pertama gaya bercandanya sama ya, gaya bercandanya sama, kayak suka ngebully diri sendiri lah, itu gaya-gaya bercanda orang Korea. Kita bisa masuk dulu dari sana ya, untuk bisa mengenal lebih dekat kebaya kita ya. Nah itu Korea ya. Inggris, coba kita masukin Inggris, individualismenya luar biasa tingginya tuh ya, berarti individualismenya super tinggi. Korea sama kita hampir sama ya. Terus power distance-nya, nah United Kingdom tuh agak rendah, Korea jelas tinggi ya, masih ada Wamil dan yang lainnya misalnya. Terus apa yang beda tuh? Nah, absorptive avoidance unggul tinggi banget Korea. Korea itu juga sekarang lagi banyak mengadaptasi Jepang ya gitu. Nah itu juga ya, yang long termnya juga 100. Korea itu 100 ya long termnya. Ya mereka mungkin pikirin jarak benar-benar, berarti pikirin benar-benar jarak jauh ke depannya itu gimana gitu ya. Nah dari situ bisa kelihatan. Nah teman-teman, jadi sebelum kita nanti membedah ya karakter dan persona dari Bayer ya, mungkin ini teman-teman harus mengerti dulu nih. Tadi saya udah bilang international trade, international market, ada buyer dan ada seller. Harus tahu dulu positioningnya, kita tuh sebagai apa dan mereka sebagai apa. Nah terus ada human nature-nya. Jadi kita tuh sebenarnya, saya orang Korea, orang UK atau semua orang itu kita punya kesamaan. Ada beberapa sifat yang sama dan kita bisa masukin dari sana. Kesamaan yang misalkan pengen greedy ya, bukan bahasa kasarnya sih maruk ya, tapi lebih kayak mungkin pengen segalanya gitu ya, terus juga pengen serba tahu gitu ya, kepo gitu ya. Terus ada beberapa mungkin sifat-sifat orang lah gitu ya, yang rata-rata satu dunia tuh miliki. Nah kita bisa harus tahu di situ dulu. Terus teman-teman harus ketahui bahwa mereka adalah pemegang decision-nya, mereka yang akan bisa memutuskan keputusannya, either itu mau beli, enggak, mau melanjutkan nanti di berikutnya, mau repeat order atau gimana pun, itu yang mereka yang akan memutuskan. Jadi kita harus tahu dulu mereka itu maunya apa gitu. Jadi ada beberapa orang yang mereka sebenarnya belum mau beli, tapi mereka pengen tanya pendapat kita. Berarti yang kita berikan adalah solusi. Kalau temannya
tiap kali dia sebenarnya mengarahnya lebih kepada solusi, tapi teman-temannya ngomong tentang harga dan harga terus, ya lama-lama dia merasa, oh maaf kita nggak cocok gitu. Nah, jadi makanya tadi saya bilang kenapa benar-benar kita harus mengenal dari buyer kita, ya.